Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rutin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita, nikmat besar, nikmat kecil, nikmat terasa dan yang tidak terasa, nikmat yang nampak dan yang tidak tampak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik yang dikaruniakan kepada kita. Karena hanya dengan taufiklah kita bisa berkumpul di tempat ini. Hanya karena taufiklah dari Allah kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah. Kalau tanpa taufik Allah maka kita tidak bisa sholat berjamaah. Sekarang kita akan membahas surat kitab Tijanud Daruri. Tijanud Daruri itu karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang mensyarahi satu risalah. Risalah itu tulisan ringkas. Satu risalah, surat, risalah itu yang membaca surat, satu risalah singkat karya Syekh Al-Alim Al-Alama Syekh Ibrahim Al-Bajuri, guru besar dan sekaligus rektor Universitas Al-Azhar pada waktu itu, yang mana Syekh Nawawi Al-Bantani kebetulan murid beliau. Jadi salah satu guru Syekh Nawawi Al-Bantani itu Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Salah satunya, banyak Syekh Nawawi gurunya, diantaranya Syekh Jaini Dahlan. Syekh Jaini Dahlan itu pengarang kitab Mukhtasar Jiddan, syarah Jurumiyah, syarah kitab Jurumiyah. Syekh Nawawi Banten ini asli Banten. Tetapi kemudian dia bermukim di Mekah dan menjadi guru besar Masjidil Haram. Dia menjadi imam besar, salah satu imam besar di Masjidil Haram dulu. Sebelum Mekah menjadi kerajaan Saudi. Ketika Mekah masih ada di bawah Provinsi Hijaz. Provinsi Hijaz itu salah satu provinsi yang ada di bawah Kesultanan Turki Utsmani. Jadi dulu itu Mekah, Madinah, kerajaan Saudi sekarang itu masuknya Provinsi Hijaz. Dan yang kemudian dikudeta oleh As-Saud. Kudeta pertama gagal. Kudeta kedua atas bantuan Amerika dan Inggris, As-Saud berhasil merebut Hijaz dan kemudian mendirikan negara yang dinamakan Saudi Arabia. Saudi Arabia. Jadi terjadi pada zaman kekhalifahan ketika Khalifah Turki itu Syarif Mahmud II atau Mahmud III, lupa lagi. Jadi Arab teh menang ngarebut negara jeunan kerjasama antara As-Saud, yang pada waktu itu As-Saud itu aslinya perampok. Dia tukang megatan kabilah-kabilah yang berdagang di padang pasir, pegat, kepala gangster. Tapi kemudian dia punya keinginan ingin merebut kekuasaan. Akhirnya menghimpun teman-temannya setelah berhasil melakukan penyerangan terhadap kekhalifahan Turki Utsmani, tapi kalah. Nah, di yang kedua dia berhasil karena disokong oleh Amerika dan Inggris dan sekutu. Makanya
Sampai kapanpun ya Arab Saudi itu tidak akan pernah berani kepada Israel, karena di belakang Israel itu ada Amerika. Di sejarahnya begitu. Perjanjian oke, saya bantu, tetapi saya minta pengelolaan sumber daya alam. Makanya kilang-kilang minyak di Arab lo bana dikuasai ku Amerika. Aramco Group. Itu sekilas info tentang sejarah Saudi Arabia. Nah, tradisi kebiasaan ulama dulu begitu haus mencari ilmu sampai dia datang ke berbagai pelosok negeri, termasuk salah satu tujuan favoritnya itu ya Mekah. Karena di Mekah kumpul ulama-ulama hebat dari berbagai macam madhab. Sebelum Mekah masuk dalam kerajaan Saudi ketika masih Hijaz, Masjidil Haram itu dulu menerapkan madhab yang 4. Jadi lamun sholat berjamaah tadi Masjidil Haram 4 kali. Pertama madhab Hanaf, sholat versi madhab berjamaah versi madhab Hanafi, nyanu sholatap pengikut madhab Hanafi. Sholat versi madhab Maliki, sholat versi madhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan sholat versi madhab Syafi'i. Maka dua itu ada yang disebut makom Hanafi, makom Syafi'i, makom. Nah, salah satu imam yang menjadi imam besar dan sekaligus guru besar di Masjidil Haram itu adalah Syekh Jaini Dahlan. Dan yang kemudian dilanjutkan oleh salah satu muridnya, yaitu Syekh Nawawi Abantani. Satu-satunya ulama Asia Timur, ulama-ulama Asia yang tercatat di dalam Kamus Al-Munjid karangan orientalis yang di Aceh itu, Sonok Horgen. Yang satu-satunya tokoh Indonesia, ulama maksudnya, satu-satunya ulama Indonesia yang ditulis di dalam ensiklopedia tokoh ulama paling berpengaruh di Asia. Ulama paling berpengaruh di Asia. Siap Syekh Nawawi Banten itu asli orang Tanara. Semasa kecilnya dia pesantren pertama Karawang. Yang waktu itu Karawang masih bersatu sama Karawang, Subang, Purwakarta. Kepada siapa? Kepada Syekh Yusuf yang sekarang makamnya di Masjid Agung Purwakarta. Nah, itu guru Syekh Nawawi waktu kecil. Jadi Karawang teh lain kota jore-jore, lain kota hebat Karawang teh. Pantes disebut kota santri teh. Ulama yang pertama kali mengajarkan tata cara baca Al-Quran, metode baca Al-Quran, abata saja haho itu Syekh Kuro. Makanya alif Jabar A, alif JRI, alif PSU, A, I, U, Jabar JR PS bukan bahasa Jawa. Tetapi juga tidak ada di dalam kosakata bahasa Indonesia Sunda. Nah, itu mah pertengahan antara Jawa, Cirebon aja Sunda lah. Gak ada aslinya Jabar, JR, PS, apalagi bahasa Arab itu bukan. Bahasa Arab mah kan domah, patah, kasroh. Itu ciri khas. Nah, ulama sekali Syekh Nawawi mimiti masantren nanti di Karawang. Yang pada waktu itu masih kedudukan ibu kota di Purwakarta. Jadi Karawang itu barangkali pindah ibu kota. Karawang, pertama di Karawang, kemudian ngalih ke Purwakarta, kemudian pindah lagi ke Karawang. Ini dulu mah satu, nah Karawang, Purwakarta, jeung Subang teh. Syekh Nawawi itu banyak sekali kalau cerita tentang keistimewaan, kehebatan Syekh Nawawi banyak.
Satu-satunya orang Indonesia yang pengaruhnya begitu dahsyat. Penulisnya begitu produktif, kitab karangannya sangat banyak dan sangat dikaji oleh berbagai ulama di dunia, bukan hanya di Indonesia. Padahal orang Indonesia maklum udah menunjukkan 11 tahun, Mas Andre dari 10 tahun. Ada kemudian seorang kiai yang ngejek lah, atau saya jadi penghulu, jangan jadi penghulu kalau saya bisa baca guru ilmu. Oh, akhirnya dia pamit kepada ibunya, saya mau mencari ilmu lagi, pengen berangkat, tidak berangkat.
itu yang berdulu antaranya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri katanya Senawi. Orang Indonesia banyak yang menjadi murid Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ya seperti jadi jangan aneh kalau sekarang banyak mahasiswa Indonesia juga kuliah di Mesir. Karena dari dulu memang orang Indonesia banyak yang mengkaji untuk ulama-ulama Al-Azhar. Syekh Ibrahim Al-Bajuri itu punya murid orang-orang Jawa Barat juga banyak. Di antaranya yang menjadi penyebab dikarangnya kitab ini adalah Kiai Haji Soheh Bunikasi Cianjur. Yang kemudian Kiai Haji Soheh Bunikasi itu punya murid Mama Syatibi atau yang disebut Mama Gentur. Mama Gentur punya anak yang begitu tenar Indonesia namanya Abdullah bin Haq Anu atau disebut Aam Anu. Punya murid lagi Syekh Adroti di Garut. Banyaklah muridnya orang Indonesia, orang Jawa Barat. Memang Syekh Nawawi ini spesial. Tetapi risalah itu adalah tulisan mau sedikit mau panjang berdasarkan permintaan. Risalah itu kalau mana rasanya surat yang ditujukan buat seseorang. Risalah itu surat. Jadi risalah itu tulisan yang didasari atas permintaan, maka dinamakan risalah. Dokter. Nah, kitab Tijan ini kita sebelum nanti bahas kitab kitab Tijan ini yang disebut kitab Tijan itu yang tengahna kalau yang bawa kitab. Nah, tengahna itu disebut kitab Tijan Darori. Pinggirnya matanya disebut Risalah. Risalatul Bajuri. Risalah Al-Bajuri. Pinggirnya. Nah, yang pinggirnya ini karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, yang tengahnya karya Syekh Nawawi Al-Batin. Jadi sebuah syarah itu kitab komentar. Nah, kitab Tijan ini kitab yang sangat tipis, tetapi ini cukup untuk mengantarkan kita memahami secara ringkas, secara singkat tentang apa saja yang wajib dimiliki oleh sosok yang diaku Allah, yang diaku Tuhan. Sosok yang diaku Tuhan. Sifat apa saja yang mustahil dimiliki oleh sosok yang dipertuhankan oleh kita, dianggap Tuhan oleh kita. Atau sifat apa saja yang wajib dimiliki oleh orang yang mengaku Rasul. Sifat saja dan sifat apa saja yang mustahil dimiliki oleh seorang Rasul. Kemudian sifat yang boleh, artinya boleh bisa ada bisa tidak. Sifat yang dimiliki oleh Tuhan kita, Tuhan yang kemudian salah satu namanya ada Allah. Saya tidak membahasakan Allah dulu karena nanti akan dibahas. Jadi Tuhan. Dan satu sifat wenang, yang wenang itu bisa dimiliki bisa tidak dimiliki oleh Rasul. Jadi ilmu ini, kitab ini membahas tentang sifat aqaid iman yang wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf, fardhu ain, sebagaimana yang telah dijelaskan di pertemuan yang lalu. Jadi kitab ini menuntun kita bagaimana supaya makrifat, kenal kepada Allah. Ini kitab sangat ringkas secara tulisan, tetapi sangat dalam secara pembahasan, pemaknaan. Jadi kitab ini simpel menjelaskan, begitu simpel menjelaskan. Dan kemudian diulas, dikupas oleh muridnya Syekh Nawawi Banten di dalam Tijan.
Jadi kitab ini ngajelaskeun aqaid anu 50 teh. 50 teh 20 sifat anu wajib di Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang jaiz bagi Allah, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang jaiz bagi Rasul. Jumlahna 20 tambah 20 40 ditambah hiji 40 hiji, 4 ditambah 4 8 ditambah 1 9, 41 ditambah 9, hari jumlah aqaidna 50 sadayana, sing apal hiji-hijina ulah poho salawasna. Aqaid nu 50 lamun teu apal kadinya ibadah can ditarima sabab da can sah imana. Ini jumlah aqaid 50, menjelaskan 50 aqaid itu. Kemudian di penghujung ditambah pengetahuan-pengetahuan lain, tulisan-tulisan lain yang wajib diketahui seperti nasabnya Rasul dan lain sebagainya. Sedikit, itu hanya sedikit. Garis besarnya membahas. Kitab ini hanya, kalau tidak salah hanya 6 halaman apa 6 lembar berarti 12 halaman kalau tidak salah. 1 koran atau 24. Pokoknya tipis banget lah, tipis. Harganya 10.000. Tulisanana gundul Jabar Jairat. Tapi dah kalau mau membeli yang udah ada Jabar harkatnya yang sudah beli ada terjemahannya juga banyak lah. Ini kitab sangat populer. Baik, sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kaji pinggirnya saja, risalah bajurinya saja, jadi tidak tijannya. Ngarah tereh tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Kalau pemaknaan yang benar begini. Bismillahi dengan menyebut nama Dat yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari seluruh sifat kekurangan. Dat yang wajib adanya, yang salah satu namanya adalah Allah. Itu pengertian memaknai panjangnya. Yang salah satu namanya adalah Allah. Ar-Rahmani, sang pemberi nikmat kepada seluruh makhluk di dunia. Ar-Rahimi, dan yang memberi nikmat kepada orang beriman di akhirat. Alhamdulillah, adapun semua pujian. Alhamdulillah, adapun semua pujian lillahi, sepenuhnya milik Allah. Rabbil alamina, yang memiliki seluruh semesta alam. Rabbil alamina, yang memiliki seluruh alam, yakni alam itu adalah selain Allah. Definisi alam itu masih wallah adalah alam, selain Allah adalah alam. Rabbil alamina, yang memiliki seluruh alam. Wassalatu, adapun rahmat Allah. Wassalamu, dan penghormatan Allah. Ala sayyidina, ala Rasulillah, semoga dihaturkan kepada Rasulullah, kepada utusan Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasul, fayaqulu, kemudian berujar, siapa fakiru rahmati rabbihi, seorang yang sangat butuh terhadap rahmat Tuhannya. Tuhan yang mana? Al-Khabiri, yang sangat waspada, Al-Basiri, dan sangat maha melihat. Al-Basir, siapa fakir itu? Ibrahimul Bajuri, yakni Ibrahim Al-Bajuri. Dut taksiri, yang memiliki keteledoran. Dut taksiri, yang memiliki keteledoran.
Apa kata Syekh Bajuri? Tolaba minni ba'dul ikhwani. Tolaba telah meminta minni dariku siapa ba'dul ikhwani, siapa ba'dul ikhwani, sebagian saudaraku. Aslaha semoga memantaskan siapa Allahu Allah li kepadaku walahum dan kepadanya, kepada ba'dul ikhwan maksudnya, al-hala wasana terhadap tingkah lakunya. Minta apa? An aktuba, hendaknya menulis diriku gitu. Lahu untuk ba'dul ikhwan risalatan terhadap satu surat risalah, tastamilu yang meliputi, tastamilu yang mencakup surat risalah tersebut ala sifatil maula terhadap penjelasan sifat-sifat ketuhanan, wa abda diha dan lawan-lawannya sifat maula, wama dan sifat-sifat yajuju yang boleh bihaqihi di hak Allah Ta'ala, wa alama dan mencakup terhadap penjelasan sesuatu, segala sesuatu yang yajibu, yang wajib, ma itu maksudnya sifat, wa alama dan terhadap segala sesuatu sifat, segala sifat yajibu yang wajib sifat tersebut bihaqi rusuli di haknya rasul-rasul, wa ma dan sifat yastahilu yang mustahil sifat tersebut bihaqihim di haknya rasul, wa ma dan sifat yajuju yang jaiz yang boleh sifat tersebut. Fa'ajabtuhu kemudian aku memenuhi permintaannya. Fa'ajabtuhu kemudian aku memenuhi saudaraku ba'dul ikhwan tadi ila dalika terhadap itu permintaan. Faqultu maka aku berkata, wabillahi taufik, wabillahi taufiki, wabillahi taufiku, wabillahi dan hanya milik Allah atau piku segala pertolongan. Gemakai wal hidayah. Wabillahi taufik. Wal hidayah. Sarojeng NU wallahul muwaffiq. Hidayah. Ai dulu mah sebenarnya mah wabillahi taufik wal hidayah eta teh milik NU. NU eta teh nu nyiptakeun eta teh. Ngan kusabab dipake wae ku Muhammadiyah, nah supaya beda, maka NU nyieun sorangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ya gitu. Jadi ciri eta teh, ciri lamun ceramah ujungna wabillahi taufiq wal hidayah, nah biasana Muhammadiyah. Dulu mah baheula ayeuna mah teu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nah NU. Fastabiqul khairat persis. Aya ciri khasna. Jadi kata Syekh Ibrahim Bajuri begini. Sebelum itu, alhamdulillah segala puji. Segala puji adalah milik Allah. Ini jumlah statementnya statement bentuk berita, tetapi yang dimaksud adalah insya. Khobariyatun labdon insya'iyatun makna dalam kalau bahasa Arab. Bentuknya pengabaran, segala puji bagi Allah. Bentuknya kabar, pemberitahuan. Tetapi yang dimaksud hamidullah, aku memuji kepada Allah. Persis ketika kita membaca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Seluruh puji milik Allah. Itu hakikatnya kita ngomong hamidullah, aku memuji kepada Allah.
Atas segala apa? Atas segala nikmat yang diperoleh, di antaranya Rabbil Alamina, mengurus seluruh alam ini. Kalau alam ini tidak diurus Allah, wah kacau. Alam lamun teu diurus ku Allah, kacau. Bisa-bisa ada jin masuk ke alam dunia, ke alam manusia, manusia masuk ke alam jin. Bisa gitu. Jika orang yang koneng, nulik mangyana. Ada. Ada. Nah, alam dunia, alam manusia dan alam jin itu berdampingan. Jadi seperti ikan yang ada di dalam akuarium dengan kita. Hanya kita tidak bisa melihat alam jin kecuali orang-orang tertentu yang diberi keistimewaan oleh Allah. Nah, tetapi jin bisa ningali urang. Tetapi tidak bisa mendengar kita jin teh kade. Jadi lamun aya nu kasurupan tapi ngadenge eta palsu, eta teh tong dipercaya. Jadi lolobana mah ya lolobana, nu kasurupan komo nu dina TV, lolobana mah acting. Bohong. Pokoknya kalau ada yang kesurupan gak usah jampe-jampe. Banyaknya jampe-jampe. Tinggalkeun di kamar, tinggalkeun ku sadaka ge cager sorana. Geus capeun mah. Atawa lamun wani dagorkeun sing tarik. Cedot, cager pasti. Lamun awewe ragap bobogaanana. Cager. Jadi kebanyakan mah acting kesurupan teh. Ada yang kesurupan ada. Secara itu ada memang. Tetapi banyaknya acting. Lolobana mah yang cari perhatian lah kira-kira. Nu kesurupan mah. Kebanyakan sepengalaman saya bubaran kesurupan. Jadi lobana mah acting. Tungtuna mah tunggu tinggalkeun. Kan itu. Ajak we ngobrol ya sia aing nyaho maneh bobodohan. Ngobrol aya naon nah gitu. Oh hayang meuli HP. Tah ujung-ujungna mah gitu. Ujung-ujung. Oh saya sih hayang dipamberikeun HP ku si mah. Ujung-ujungna mah gitu. Ujung-ujungna mah. Ajak ngobrol dari hati ke hati. Jadi kebanyakan begitu, Dan jangan terlalu percaya dukun. Walaupun berkedok agama, palsu kabeh ge dukun mah. Nya jika mangyana wah bawa ke orai koneng cenah. Eta percaya deui. Anu geloman percayana. Aya dukun mah nya usaha manehna mah. Jadi jangan percaya. Karena begini, ini nih. Sebelum Nabi Mi'raj, si setan itu bisa mencuri pendengaran, bisa mencuri obrolan para malaikat, bisa mendengarkan firman-firman Allah yang ditulis, yang diperintahkan supaya ditulis di Lauhil Mahfuz, takdir-takdir jelema supaya ditulis di Lauhil Mahfuz. Tah setan teh bisa pulang pergi. Kalau Lauhil Mahfuz teh setan si iblis teh hebatna. Jadi dia tahu takdir yang akan terjadi, dia tahu. Dia tahu kejadian-kejadian manusia itu dia tahu karena apa? Karena di Lauhil Mahfuz ditulis. Tetapi sehebat pengetahuan dia hanya disampaikan kepada para prama, dukun, pembisik begitu, hiji benerna 1000 bohongna. Jadi lamun mere info tadi dibere info yang benar yang paling 1000 bohong. Itu sebelum Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj, pintu Lauhil Mahfuz ditutup sehingga iblis teu bisa asup deui. Maka iblis teh nama teu bisa ngadengekeun. Maka aya nama anu dipikeun ka dukuna bohong kabeh. Dan ketika Lauhil Mahfuz masih dibuka, hiji bener 1000 bohong. Ari geus ketika sesudah Isra Mi'raj, maka semuana ditutup, maka nu dibejakeun teh bohong kabeh. Gini eta sok bener, eta mah kabeneran we. Ada urang ge bisa, sok urang bisa. Gampang sabenerna mah ngarama dukun mah. Coba ningali deungeun. Nah, ieu mah maneh mah lamun boga duit moal lapar ya. Gitu. Kira-kira ngarama mah tinggal kitu. Jadi metodologi jadi dukun itu mudah. Ajak ngobrol, baca psikologi kemanusiaan, kemudian beri sedikit solusi berdasarkan pengalaman orang-orang, cerita naon we.
ajak ngobrol naon masalahnya sampai kita bisa mengambil kesimpulan, oh dia itu pengennya ini, masalahnya begini. Nah bumbuannya kumistik, oh iya masyaratna kudu pakai minyak japaron. Itu minyak japaron anu asli mah mahal. Apel jin 5 juta, minyak japaron 10 juta. Padahal saya punya teman yang kerjanya bikin apel jin itu. Apel jin teh apa bekas serutan kayu cendana, kemudian diracik pakai wangi-wangian tertentu, kemudian dibungkus sama kuningan yang bentuknya apa? Tata apel jin. Tata modalna mua kurang mua lebih ti 5.000 perak. Dijina dijualna 5 juta, 10 juta. Jangan kita mahal-mahal ting dijual. Lama dimurah mah disangka palsu, cenah kitu. Ya karena orang sudah terjebak pada japaron. Japaron mah 10.000 perak. Segede botol 5 mili itu. Sampai kudu 5 juta. Emang tina naon dijeuna si japaron. Mahal-mahal teuing. Nemen-nemen teuing. Berarti saya tanya kunaon mahal-mahal teh yang dijual. Cenah kalau murah mah nanti disangka palsu, justru jelema teh mung meuli nu murah mah. Ah palsu cenah eta mah. Padahal eta keneh. Nah bere we bumbu gitu. Udah jadi dukun. Gampang. Jadi bohong kabeh ge bohong. Kajian erek pepeureuman kasurupan bohong. Saya jamin. Saya itu mondok pesantren di pesantren Hikmah, pesantren Darul Falah Jambu Dipa, Gentur, di Gentur. Dan saya salah satu spesialis pesantren tersebut mengkaji ilmu-ilmu demikian, kitab-kitab gitu. Jadi saya tahu percis tentang praktek-praktek perdukunan itu. Tahu percis. Jadi kalau mana mau bohong untuk percaya tuh. Ada yang sisi kebenarannya ada. Ya motivasi na mere doa na ngadoakeunana. Tapi di ketika meramal kan udah kata Nabi geus diponis ramal itu haram. Kunaon masih diturutan. Nah itu. Oh, nah jadi kadinya keur ngajelaskeun naon kitu nya. Benar. Jadi kalau alam tidak ada yang ngurus, maka kacau. Jadi tidak akan ada pranata, aturan-aturan. Semua alam bisa tercampur baur, alam malaikat bisa masuk ke alam dunia, alam campur kacau. Makanya Allah itu yang mengurus alam, Rabbil Alamin. Nah itu merupakan nikmat yang tidak terhingga, salah satu nikmat yang tidak terhingga. Oleh karena itu sangat layak kita memujinya. Maka alhamdulillah itu adalah deklarasi diri kita, segala puji milik Allah. Hamidulillah, aku memuji kepada Allah karena hanya Allah lah yang pantas untuk dipuji. Jelema mau pantas dipuji, sehebat apapun, sesoleh apapun, sekaya apapun, sepintar apapun, tidak ada yang pantas dipuji. Ada orang soleh, sholat, kemudian butuh pujian, berarti amatir. Emang dia bisa kaki dilangkahkan ke masjid usaha, hati digerakkan pengen sholat usaha. Allah kabeh lamun ku Allah hati urang teh digerakkeun daek sholat, moal sholat. Jadi lain pagawean urang berarti sholat teh. Kalau kaki tidak dilangkahkan oleh Allah untuk melangkah ke masjid, moal ngalengkah? Tidak akan melangkahkan. Makanya ketika kita bisa melaksanakan sholat, alhamdulillah, 33 kali dibaca aja alhamdulillah. Kita puji Allah sehingga kita bisa ditakdirkan oleh Allah bisa sholat. Eta teh nikmat anu gede, soalnya loba jelema masih banyak orang yang belum ditakdirkan mau sholat. Urang mah geus ditakdirkan ku Allah daek sholat. Istimewa karena tidak semua orang mau sholat, maka ada puji alhamdulillah, segala puji milik Allah. Itu pertama. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu segala salawat, segala rahmat, penghormatan,
segala rahmat, wassalamu dan penghormatan semoga dihaturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah kita memuji Allah sebagai bukti bersyukur atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita, setelah kita mengikrarkan, memberikan pernyataan iktiraf, memberikan pengakuan bahwa semua yang layak dipuji atas apa yang terjadi adalah Allah, semua pujian itu adalah milik Allah. Kemudian jangan lupa kita kepada penyebab Allah, nikmat Allah sampai kepada kita, penyebab nikmat Allah nepi ka urang. Jangan lupa kita kepada sosok yang menjadi penyebab nikmat Allah sampai kepada kita. Nikmat yang mana? Semua nikmat. Nikmat hirup, nikmat ada, bahkan nikmat adanya semesta ini. Siapa? Yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapkanlah terima kasih kepada beliau dengan cara apa? Membaca sholawat. Baca sholawat. Urang syukuran ka Kanjeng ka Allah maka ngucapkeun alhamdulillah, deklarasina gitu. Syukur teh. Nah, syukuran ka Nabi mah, berterima kasih ka Nabi mah ku cara maca sholawat. Kita tidak bisa disebut bersyukur kepada Allah kalau tanpa berterima kasih kepada Nabi. Sebab kata Allah, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia yang menjadi penyebab dapatnya nikmat dari Allah, maka orang tersebut sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Kalau kita tidak bisa berterima kasih kepada Nabi yang menjadi penyebab kita mendapat nikmat dari Allah, maka kita tidak termasuk orang yang bersyukur, sehebat apapun ibadah orang. Kalau kita tidak bisa berterima kasih kepada orang tua yang menjadi penyebab kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita tidak bisa disebut orang bersyukur kepada Allah. Maka Allah menyandingkan waskurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi bersyukur itu berterima kasih. Jadi kenapa kita mesti berterima kasih kepada Nabi? Bagaimana tidak? Kalau Nabi tidak ada, kalau saja Nabi tidak ada, maka tidak akan ada semua ini. Tidak akan terjadi perkumpulan ini. Bahkan dunia ini tidak akan ada. Laula kaya jinatal wujudi maqtaba'ashi wala wujudi wala taronnam tupi sholati wala ruku'i wala sujudi. Laula kaya jinatal wujudi, andai kata engkau tidak ada, wahai yang menjadi perhiasan segala sesuatu yang ada, maqtaba'ashi wala wujudi, tidak akan bahagia hidup dan adaku, keberadaanku tidak akan berarti. Wala taron nam tupi sholati, aku tidak akan merasa nikmat, tidak akan merasakan nikmatnya sholatku. Wala ruku'i, nikmatnya rukuku. Wala sujudi, dan nikmat sujudku. Walaupun urang mah tepikeun ka ayeuna ge can ngarasaan nikmatna sholat, ruku, sujud teh can ngarasaan. Ya karena itu mah syairnya ulama yang hebat. Wala taronnam tupi sholati, ya Allah, aku tidak akan merasa nikmat di dalam sholatku. Kira urang ngeunah sholat pegu mah pegel sholat teh. Dibere lila saeutik ge. Dibere surat panjang saeutik ge kan kukulutus. Dah aing mah imam tadi lila teh, aing persib kaburu geus adilah kumaha sih. Padahal ketika ditonton eleh persib teh. Aing mah Anas keur salat rusuhan tinggalan eleh rugi 2 kali. Berarti kita tidak menikmati salat yang ternikmat. Dalam kalau nikmat itu pasti salat itu pengen lama, hayang lila salat teh. Urang mah hayang tereh berarti teu nikmat. Teu nikmat.
Nah, berarti urang mah ulah kitu atuh sieuna. Ya Allah, ya kita mah pengakuannya begini. Ya Nabi, kalau jikalau engkau tidak ada, tidak diciptakan, maka aku tidak akan merasa nikmatnya makan, nikmatnya minum, nikmatnya tidur. Gitu. Mah ngarasa nikmatnya panganten. Mah ngasaan. Kenapa nya? Karena mah aya dunia kitanya juga tidak akan ada. Nah, oleh karena itu sangat pantas setelah memuji Allah, kemudian pengarang kitab ini kemudian membaca sholawat kepada Nabi sebagai bukti ungkapan syukur kepada Nabi. Terima kasih. Dan mengikuti kebiasaannya Allah. Allah juga setelah alhamdulillah di dalam Al-Fatihah, kemudian di surat Al-Isra Allah membaca sholawat. Sholawat ini lafaz yang sangat hebat. Apa sholawat itu? Sholawat itu mufradnya sholat. As-sholat dijamakan jadi sholawat. Sholat itu definisinya secara kosakata, secara gramatikal, hasilnya sholat itu doa. Nah, sehingga apabila sholawat datangnya dari seorang hamba manusia dari kita, maka pengertian ayat doa. Berarti lamun urang maca sholawatnya sarua jeung ngadoa. Kalau kita mendengar Allah membaca sholawat, nah sholawat dari Allah itu ayat rahmat, berarti Allah mendulurkan rahmat. Kalau kita mendengar malaikat membaca sholawat, sholawat yang diucapkan malaikat artinya istighfar, permohonan ampunan. Berarti lamun malaikat membacakan sholawat buat kita, berarti malaikat memohon ampunan bagi kita kepada Allah. Itu sholawat maknanya. Ya sholawat mah doa, karena kita mah berarti kalau yang kita mengucapkan berarti doa. Sholawat mah doa yang istimewa, melebihi doa-doa lain. Makanya jangan cari doa-doa yang aneh lah. Sholawatnya doa mah. Salah satu kelebihan sholawat dibandingkan doa-doa lain, kalau doa lain, doa Qur'ani, doa yang teks lafadznya, redaksinya itu Qur'an, atau bukan Qur'an tetapi berdasarkan hadis Nabi atau kaul ulama tetapi bukan sholawat, maka lamun teu husu komo teh nyaho artina mah jauh kana diijabahna. Moal nepi we ka Allah nage. Urang ngadoa, paman Allahumma barik lana teu ngarti. Naon anu dibaca doa teh? Kalau malaikat nanya eta hayang naon sih sabenerna? Urang rek ngajawab naon? Soalna naon teh nyaho naon anu dibacana ge doana ge. Teuing atuh urang tadi minta naon nya. Pan lucu. Amun malaikat nanya, "Ya, eta tita tadi eta gogorowokan minta naon?" Naonnya? Teuing atuh. Apa nih? Makanya doa-doa Qur'ani itu sebisa mungkin doa yang kita hafal maknanya walaupun secara garis besar, secara global. Kalau sekira-kira kita tidak mengerti artinya, ku bahasa Sunda we. Ya Allah, abdi minta duit gitu lah. Lamun isukan can diberekeun ya Allah duit. Geus 40 poe cari kabulukan teh ya Allah duit teh mana? Gitu tah, gitulah kira-kira. Jadi untuk bahasa Arab Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni. Bari urang teu ngarti naon rezeki. Kita tidak mengerti rezeki itu apa. Padahal ku Allah geus dibere cagur, geus dibere bagor, geus dibere sehat, geus dibere hujan, geus dibere anak saroleh, geus dibere eta. Tapi nak ku Allah teu dibere duit, asa teu dibere rezeki urang mah. Ya Allah, iraha tu rezeki teh abdi, musti maparin rezeki ka abdi. Padahal unggal poe urang bisa lempang, unggal poe bisa napas, unggal poe bisa ngiceup, eta teh rezeki kabeh. Tapi ketika tidak dibere duit ku Allah, asa teu pernah dibere rezeki. Maka nangis entong ngomong rezeki aya teu ngarti arti rezeki mangga Gusti abdi minta duit gitu we lah. Karena kita itu baru menganggap rezeki itu ya duit. Gusti abdi minta duit. Isukan can aya keneh wae tadi Gusti duit. Geus 40 teh Gusti duit teh mana? Gitulah. Itu lamun kira-kira teu ngarti apa yang dibaca, doa yang dibaca. Nah, beda dengan walaupun pahala tetap dapat, apalagi lapan Quran, karena Quran itu teu ngarti manana ge dapat pahala.
Nah, sholawat itu istimewa. Sholawat mah rek teu apal hartina, rek henteu husu, bahkan bari ria, sholawat mah nepi ka Nabi. Ku malaikat dibawa sholawatnya, ya Allah, ya Rasul, ya si Jaya si Fulan disebut namana, si Fulan bin Fulan maca sholawat, ya si Fulan, ya permohonanna ka hayangna, yo. Oke, cek Nabi teh. Ditampung. Mungkin aku Nabi ditepikeun atawa henteu ka hayangna ka Allah nya kumaha Nabi eta mah. Kan selain kewenangan urang yang pasti geus nepi ka Nabi mah sholawat teh. Dan Nabi berjanji ketika ada orang yang membaca sholawat kepada aku 1 kali, maka aku akan membalasnya 10 kali. Sahabat bertanya, ya Allah itu, ya Rasul, apakah itu sholawat yang istihdor qalbi, yang khusyuk? Lah, sholawat anu teu khusyuk 10 mah. Sholawat anu bari ria, sholawat bari macam-macam lah. Sholawat bari dimusikan, sholawat bari naon, bebas, sholawat bebas. Makanya jangan bosan baca sholawat. Redaksi sholawatnya bagaimana? Bebas. Dek nu mana we urang resepna. Dek sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 tah. Baca nge salat fardu. Kata ulama kalau kita mendawamkan itu 1000 nggak sholat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, maka lah orang tersebut mua fakir abadan salawasna, mua miskin salilakna. Ya teh doana salawat yang biasa diamalkan oleh Nabiullah Khidir. Bahkan kalau salah satu keistimewaan salawat itu kalau kita kehilangan apapun, kalau ada anak yang minggat, hilang kemana, bacakeunlah sholawat eta. Insyaallah anak itu bakal ketemu, bakal kembali lagi, bakal balik deui kan. Lamun aya nu kabur, aya naon bener. Bae sholawat eta geus salat 1000. Lamun urang hayang loba duit baca geus salat 1000. Lamun hayang loba pican baca 3000. Nya antong kita kadang aya duitna hayang loba, sholawat hayang saeutiknya. Aya duit mah hayang loba ngan salawat hayang saeutiknya kumaha teh. Lamun duit hayang loba nya salawat ge kudu loba. Salawatna ge. Salawatnya harus banyak. Nah itu salah satu keistimewaan salawat. Banyak, bahkan ini sedikit nih mumpung masih ada bau-bau mulut saya cerita. Dalam i'anah kalau tidak salah, kalau tidak salah di i'anah yang saya miliki, di i'anah yang biasa dikaji di pesantren-pesantren lokal. Iya. I'anah di jilid ketiga kalau nggak salah, halamannya lupa lagi lah, pokoknya lebih dari 260 udah berapa gitu, lupa lagi halamannya. Jadi ada begini, suatu ketika ada ulama namanya Syekh Abdul Wahid namanya. Syekh Abdul Wahid itu bermimpi ketika beliau sedang i'tikaf di Masjidil Haram. Beliau bermimpi melihat Nabi sedang memegang tangan seorang pemuda. Yang kebetulan pemuda itu sepengetahuan si ulama itu, si Syekh Abdul Wahid, ahli durhaka. Jauh ti Gusti Allah. Jauh ti masjid, tukang doraka. Pokokna mah kabeh maksiat kumanehna dilakukeun. Ibadah eueuh hiji acan anu dilakonan. Jauh. Kalau bahasa Sunda mah disebutna jauh ka bedug anggang kadulan. Jauh lah pokokna. Teu wauh jeung masjid dia tidak kenal. Sehingga kaget Syekh Abdul Wahid, loh, kenapa Nabi memegang tangan orang itu? Orang itu kan jelema durhaka, tidak pantas tangannya dipegang tangan Nabi. Kemudian Syekh Abdul Wahid bicara kepada Rasul di dalam mimpinya ini. Di Masjidil Haram mimpinya. Ya Rasul, tahukah engkau bahwa laki-laki ini begini diceritakan. Wah, laki itu tukang doraka, jauh di Gusti Allah. Apa jawab Rasul? Saya tahu. Jawab Rasul. Saya tahu. Hanya
hanya saja lelaki ini setiap malam dia bangun kemudian membaca sholawat kepadaku 1000 kali. Setiap malam. Tidak pernah berhenti dia melakukan itu. Walaupun siang harinya dia durhaka, can daek sholat, durhaka wae, tapi ungap penting udah baca sholawat. Dan pada hari ini kata Nabi, aku memohon izin kepada Allah untuk memberi syafaat orang ini. Kaget si Abdul Wahid langsung bangun kemudian dia masuk ke dalam Masjidil Haram, ke pusatnya Masjidil Haram, ke tengahnya, ke tempat yang Ka'bah itu. Bara begitu dia masuk ke Masjid Haramnya, dia dapati laki-laki yang di dalam impian tadi sedang nangis. Lalaki anu kaimpikeun teh keur ceurik kagukuk. Kenapa kamu nangis? Saya barusan mimpi ketemu Rasul. Terus apa? Kenapa nangis? Saya disuruh tobat oleh Rasul di depan kamu, di depan Syekh. Jadi laki-laki tersebut bangun, nangis, tobat di hadapan Syekh Abdul Wahid. Sampai meninggal dia husnul khotimah. Barokah sholawat. Jadi lamun aya budak ngora ya kalau ada anak muda, anak-anak kita anak muda can pati daek ka masjid, tapi lamun aya sholawatan membawa bendera teh kana motor wah resep sholawat antepkeun we. Kita berdoa kepada Allah semoga barokahnya sholawat, mukjizatnya sholawat, kemudian barokahnya sholawat orang tersebut, anak-anak kita itu kemudian sedikit-sedikit diberi hidayah oleh Allah sehingga tertarik terhadap mau beribadah kepada Allah. Jadi entong dicarek, entong daripada nonton tepugumanya mending nonton sholawat. Daripada nonton konser garleut, yang mending sedang nonton sholawatan membawa bendera, gak apa-apa. Walaupun ibadah sholatna umpamana masih bolong-bolong, puasana masih bolong-bolong, kan we. Bukan berarti boleh, tidak. Tetapi tidak bisa sekaligus, tidak bisa. Kita karena apa? Karena tadi kita mau bisa ibadah, bisa apa itu adalah hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Dan taufik itu hak mutlak Allah. Kasaha didikeuna itu nya kumaha Allah. Kepada siapa diberikannya kumaha Allah. Nah itu sholawat. Nah di sini wassalatu, semoga rahmat Allah. Karena sholawat ketika dari Allah kepada Nabi itu rahmat. Wassalamu dan penghormatan. Salam itu adalah simbol penghormatan. Penghormatan semoga dihaturkan kepada baginda Nabi besar. Bukan berarti Nabi butuh penghormatan atau Nabi butuh rahmat. Nabi mesti butuh kabeh. Supaya apa? Kita mengucapkan demikian supaya apa? Nabi geus pinuh ku rahmat. Nabi sudah pinuh oleh semua kehormatan Nabi geus pinuh, rahmatan geus pinuh, ku Allah diberi deui rahmat, ku Allah diberi penghormatan, kemudian luberanana semoga luberanana itu jatuh kepada kita. Luberanana urang mulungan luberanana supaya luber. Nawa ba'du ini biasalah pemirsa. Di dalam tata bahasa Arab itu ketika dari muqaddimah mau lanjut ke menjelaskan isi apa yang akan dikatakan, yang tadi muqaddimah, maka suka diselang dengan kata wa ba'du. Mau wa ba'du, mau amma ba'du. Amma ba'du, wa ba'du, maknanya sama. Apakah bisa diwakafkan amma ba'du? Nah, kalau menurut tata bahasa Arab tidak bisa wakaf, tidak bisa disukunkan amma ba'du we. Tetapi lamun cek qiraatna meureun bisa cek qiraatna. Fayaqulu faqiru rahmatir rabbih al-khabiri, berkata sosok seseorang yang sangat butuh terhadap rahmat Tuhannya. Ini ketawaduan. Fakir itu yang sangat butuh terhadap curahan rahmat dari Tuhannya, yaitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri, salah seorang Grand Syekh Al-Azhar
guru besar Al-Azhar pada waktu itu. Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Bajuri itu salah satu kota negara Al-Bajuri. Itu taksiri yang sangat teledor. Dan ini juga ketawaduan ulama. Jadi tak ulama malah ngomong gitu teh al-fakir. Asli tawadona. Beda jeung kita. Urang malah ngomong mohon maaf al-fakir. Tah urang malah tawado eta justru sombong. Karena naon hayang disebut tawado ku batur. Ya. Urang lamun nyebut mohon maaf al-fakir. Saya urang malah ngomong al-fakir teh justru sombong urang. Lain tawadu karena hayang disebut tawadu ku batur, hayang disebut kitu hebatnya kiai eta mah tawadu, hayang disebut kitu kota al-fakir. Nah, orang mah biasa we teh kudu al-fakir lah, jangan terlalu lebay lah. Sebetulnya mah hirup mah biasa we biasa. Biasa lah. Biasa we. Entong berlebihan entong sadar rupa we. Saya, aku gitu. Nanti kudu make bahasa Arab di ana, antum, anta, anti, antuma. Nah. Jadi orang Sunda, orang Indonesia, orang Jawa. Kalau yang Jawa pakai bahasa Jawa, sira, isun, koe, dewek, bahasa Sunda, sia, aing, urang, maneh, gitu we. Anjeun, nu lemah. Kita bisa bahasa sendiri. Bukankah bahasa Arab itu adalah bahasa surga? Kumaha lamun urang Inggris masuk ke surga nanti. Makanya arek cepet we. Bahasa Arab itu bahasa yang akan digunakan oleh malaikat mungkar nakir kelak di alam kubur. Kumaha lamun urang Teluk Jamen nu ditanyana pakai bahasa Arab. Teu ngarti. Jadi itu kan hanya pendapat, bukan tidak ada nas. Artinya tidak ada rujukan sahih yang ada. Memang kawan-kawan ulama yang mengatakan itu, kawan Nabi yang mengatakan itu, tapi Nabi itu ketika berbicara ya di depan orang Arab. Ya karena kan makhluk Allah tadi orang lain Arab bukan Arab saja, orang Teluk Jambe ge makhluk Allah anu pantas jeung layak dapat surga. Ya. Walaupun irung para rese kan ka surga mah hayang, ulah urang Arab unggul atuh nu ka surga teh. Mungkin bahasa nasionalna di surga bahasa Arab, kumaha urang Teluk Jambe kan teu pernah diajar bahasa Arab. Mungkin teu bisa ngomong meureun kumaha ngobrol jeung bidadari. Coba jeung bidadari lamun arek ngajak sare kumaha bahasa Arabna. Kan bidadarinya banyak. Lamun arek ngajak sare eta, ayo urang sare bareng, kumaha coba bahasa Arabna. Udah teu bisa bahasa Arabna. Jadi belum tentu juga pakai bahasa Arab. Yang mungkin bahasa resminya bisa jadi bahasa Arab, bahasa resminya, bahasa resmi. Tapi kan di Indonesia ge bahasa resmi bahasa Indonesia, tapi kan suku nama teu kabeh ngomong bahasa Indonesia. Kan bahasa negaranya bahasa Indonesia, bahasa negarana. Tetapi kan orang Jawa ngomong bahasa Jawa, orang Sunda ngomong bahasa Sunda, orang Batak ngomong bahasa Batak. Ya di Arab begitu, mungkin bahasa resminya bisa bahasa Arab, tapi ya penduduk nama ya macam-macam. Ya kumaha asana, kumaha bisana, macam-macam. Mungkin itu baru kemungkinan, belum tentu juga benar. Karena encan pan kesugana ge can apa. Tolaba telah meminta minni kepadaku siapa Ba'dul Ikhwani, sebagian saudara. Nah tadi yang dimaksud Ba'dul Ikhwan itu tadi sudah diceritakan. Ba'dul Ikhwan itu adalah muridnya, salah satu muridnya yaitu Kiai Haji Soheh dari Bunikasi Cianjur. Dari warung, kalau Bunikasi itu dari warung Kondang terus lurus lewat Gentur, nah terus masuk Bunikasi. Nah, punya murid Mama Sati di Gentur diantaranya, punya murid Mama Sati di Gentur, punya murid Mama Tebagus Bakri diantara. Tanya,
Oh, murid Mama Gentur mah jangan dibayar banyak lah. Kemudian semoga Allah memantaskan, membereskan, memantaskan diriku, tingkah lakuku al-hala wasana, tingkah lakuku dan tingkah lakunya gitu. Perilakuku dan perilakunya membaguskan. Minta apa? Jadi kia seolah-olah si Kiai Soheh itu kepada Syekh Bajuri itu ngomong, ya saya tolong tuliskan satu tulisan ringkas yang memuat tentang apa-apa saja yang wajib dipahami oleh seorang mukallaf. Apa-apa saja yang wajib dimiliki oleh seorang Allah, yang wajib dimiliki oleh seorang Rasul yang saya. Nah kemudian maka Pak Ajab tuh, maka kemudian aku memenuhi permintaan tersebut dengan menuliskan risalah ini. Jadi risalah ini, kitab ini akan menjelaskan apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil, apa yang benang, apa yang wajib bagi Rasul, apa yang mustahil bagi Rasul, apa yang benang. Nah itu saja sebagai pembuka pengajian kitab ini. Kita risalah tuh Bajuri yang syarahnya Tijanul Daruri. Nanti kita juga sedikit-sedikit kita kupas tijannya, tetapi yang di logatan namanya risalah Bajuri. Nah sisi nanti penjelasannya sedikit-sedikit, terutama ketika bagaimana menyusun satu logika dalil, tentang sifat-sifat ketuhanan. Karena tauhid ini ulama ahli kalam kebanyakan menyusun dalil itu berdasarkan teknik logika tertentu. Karena apa? Karena tauhid mah kudu ka hati ku akal. Kenapa ku akal? Karena tauhid mah harus auko dina hate, sehingga lamun kudu teu ka hati ku akal, maka harus auko itu harus terpatri kuat di dalam hati, tertanam kuat. Lamun teu ngarti mah urang mah kudu kan. Kita harus benar-benar keyakinan Tuhan itu ada, harus logika kita harus membenarkan tentang keberadaan Tuhan. Akal kita yang harus membenarkan tentang keberadaan Tuhan. Karena apa? Ya Al-Quran mah tong ditanya sama daliana kan hanya bisa dipercaya ke orang Islam, orang kafir mah kan mau percayain karena Quran. Namun diberi dalil Al-Quran kan mau percaya, tapi kalau diberi dalil logika. Makanya kita harus paham bagaimana memainkan logika ini untuk membuktikan keberadaan Tuhan, untuk membuktikan keesaan Tuhan, untuk membuktikan kewahdaniatan Tuhan, untuk membuktikan kemukhalafatul hawadisian Tuhan dengan akal, supaya orang-orang yang tidak percaya Quran justru bisa paham, bisa mengerti. Bisa paham. Jadi logika. Jadi kitab ini nanti syarahnya ini membangun dalil-dalil, hujah-hujah, argumen-argumen tentang kewajiban tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu semuanya semuanya dibangun berdasarkan penyusunan kerangka berpikir logika. Jadi memainkan logika, merangsang otak kita supaya paham. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Jam 9-nya ini udah cukup. Saya rasa ini udah hampir 1 jam lebih, 1 jam setengah nih saya bicara. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafa'u bihi wa mirqana wa iyyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaibaduna jika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna bi rumati rahmatina babar rahmatika wa syarri rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna fahman nabiyyi wa ibnu musayyib alhamma malikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.